hormati Bapak Sudiarta yang mewakili Ibu Kepala Sekolah, karena hari ini Ibu Kepala Sekolah tidak bisa menghadiri diseminasi aksi nyata modul 1.4 karena sedang ada rapat mungkin ya. Ya. Yang saya hormati rekan sejawat, Ibu dan Bapak Guru SDN Manggahang 3, saya Imelda Depi akan memandu jalannya dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah, yaitu akan ditampilkan oleh Ibu Tri Ervinasari. Beliau sekarang menjadi bagian dari guru penggerak di angkatan 8 di Kabupaten Bandung ya. Adapun susunan acaranya yaitu pembukaan, sambutan dari kepala sekolah, penyampaian materi oleh Ibu Tri Ervinasari, sesi tanya jawab, kesimpulan kegiatan, penutup dan doa. Jauh pulau dari Malaka pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga semuanya mendapat berkah. Amin. Ya. Bu Tri Ervina, gimana nih perasaannya nih? Sekarang akan diseminasi nih. Boleh pakai mic-nya, Bu? Bismillah. Deg-degan, Bu. Deg-degan ya. Gak apa-apa kata Bu Eli, kalau nggak deg-degan katanya kita bismillahi gitu ya. Iya. Gimana nih Bu Vina perasaannya sudah menjadi bagian dari calon guru penggerak di angkatan 8 ini? Perasaannya luar biasa sekali Bu. Bahkan saya belum percaya bahwa saya bagian dari guru penggerak. Mudah-mudahan sih saya bisa menerapkannya di lingkungan sekolah saya, terutama buat saya, khususnya buat saya, umumnya buat guru-guru hebat SDN Manggahang 3. Itu saja. Dan kita sebagai rekan sejawat juga ini ya selalu memberi support ya, insya Allah mendukung demi kebaikan sekolah kita ya, yaitu SDN Manggahang 3. Langsung saja ya kita mulai sesi pertama, yaitu sambutan dari Bapak Sudiarta yang mewakili Ibu Kepala Sekolah hari ini. Mangga Bapak, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Devi selaku pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sambutan pada siang hari ini. Untuk pembukaan mengikuti yang sudah tadi. Kemudian mohon maaf karena Ibu Kepala Sekolah pada saat ini tidak hadir bersama-sama dengan kita karena beliau mengikuti kegiatan pramuka di tingkat Kabupaten Bandung. Saya diberi amanah oleh Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Yang pertama, mengucapkan selamat kepada Ibu Tri Ervinasari SPD atau yang biasa dipanggil Ibu Vina. Sekarang sudah masuk menjadi CGP angkatan ke-8. Dan ini menyusul kepada rekan-rekannya yang sudah ya, karena di angkatan 7 dari SD Negeri Manggahang 3 ada 4 CGP ya yang sudah lebih dahulu. Jadi dengan Ibu Vina ini berarti sekolah kita sudah mempunyai 5. Dan ya terima kasih ya. Dan ini suatu kebanggaan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan Ibu Vina menjadi guru CGP ini nanti bisa mengamalkan ilmunya, terutama untuk kemajuan SD Negeri Manggahang 3 dan juga rekan-rekan guru yang ada di SD Manggahang 3, sehingga ilmunya itu nanti dapat dikembangkan, dapat diamalkan, dan yang lebih penting lagi itu akan menjadikan sesuatu yang paling berharga demi memajukan anak-anak didik kita. Rupanya untuk sambutan dicukupkan sekian dulu. Ya, silakan sekarang kepada pembawa acara untuk melanjutkan acara tersebut. Ya, terima kasih Bapak Sudiarta atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua yaitu perwakilan dari rekan sejawat, beliau juga termasuk guru penggerak angkatan 7,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku teman sejawat dari Bu Tri Ervinasari di sini, alhamdulillah sesuai tadi kata Bapak Sugiarta bahwa di Manggahang 3 ini sudah ada calon guru penggerak atau yang sekarang sudah jadi guru ya, mungkin nunggu kelulusan di angkatan 7 ya. Jadi dari 4 CGP yang kemarin angkatan 7 dan alhamdulillah di angkatan 8 ini sudah bertambah satu lagi, Bu Tri Ervinasari ini. Nah, Bu Tri Ervina untuk mengikuti CGP itu pertama harus tenangkan dulu niatnya, tekadnya ya. Mudah-mudahan sama seperti kita nanti yang awalnya kita juga masih ragu-ragu, tapi setelah dijalani akhirnya alhamdulillah sekarang sudah beres, menuntaskan selama 9 bulan ya, 9 bulan sudah beres akhirnya setelah perjalanan yang begitu jauh, dan kami yakin Bu Pina pun sekarang bisa untuk melalui itu ya. Nah, kepada yang belum juga, ayo semangat, sekarang masih ada angkatan 10, ayo mengikuti supaya kita sama-sama terus belajar, karena kita sebagai guru tidak bisa stuck sampai di sini saja. Kita semuanya harus bisa menumbuhkan dan terus mengembangkan diri kita itu supaya bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Dan ini juga bisa menambah mengangkat nama sekolah kita, karena CGP ini, program CGP ini bukan hanya di Kabupaten Bandung saja, ini ada di seluruh Indonesia ya. Jadi saya yakin Bu Pina nantinya pasti akan lulus dengan nilai yang bagus ya, dan terutama nantinya kita sama untuk bisa mendiseminasikan atau mengamalkan apa yang sudah kita dapat di CGP ini untuk dikembangkan di sekolah kita. Mungkin hanya itu. Ya, tetap semangat Bu Pina, terus semangat ya. Ikuti alurnya saja dengan alur merdeka seperti itu. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika atas sambutannya. Betul sekali ya kata Bu Rika, karena sejatinya guru itu mungkin pembelajar sepanjang hayat ya. Jadi tidak bisa stuck di situ saja, betul ya kata Bu Rika. Nah, tanpa membuang-buang waktu, langsung saja ke acara inti, yaitu pemaparan materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman melalui budaya positif oleh Ibu Tri Ervinasari, CGP Angkatan 8 SDN Manggahang 3 Kabupaten Bandung. Silakan Bu Pina, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugiarta SPD selaku yang mewakili Ibu Kepala Sekolah yang tidak hadir hari ini, dan yang terhormat untuk rekan-rekan saya guru SDN Manggahang 3, guru-guru yang hebat-hebat sekali. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini, yang masih antusias ya walaupun hari menjelang siang, jam-jam kritis untuk istirahat. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah yang membalas kebaikan ibu bapak guru semuanya. Mungkin langsung saja ya. Di sini saya melakukan aksi nyata modul 1.4 guna memenuhi tugas CGP modul 1.4 aksi nyata. Yang di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah saya, yaitu di SDN Manggahang 3. Belum? Sudah? Oke, konsep inti budaya positif yang saya akan terangkan atau yang saya sudah pelajari dari modul 1.4 itu yaitu pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, itu apa itu paradigma pembelajaran? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip
pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Betul ya Bu? Sekarang juga kita sudah menerapkannya di kelas kita masing-masing karena di kelas 1 dan kelas 4 itu kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi memang pembelajaran kita itu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa. Jadi kita itu belajar sesuai dengan apa kebutuhan siswa di kelas. Itu. Jadi ada 3 biasanya ya di situ tuh, ada yang siswa yang masih kurang, ada siswa yang sedang, dan ada siswa yang pintar. Di situ kita memenuhi kebutuhan ketiga-tiganya dari siswa tersebut dengan cara pengelompokan gitu Bu ya. Itu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, nah di sini saya akan menjelaskan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada miskonsepsinya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini miskonsepsinya maksudnya adalah dari dulu guru itu menganggap kita dapat mengubah karakter atau sifat siswa dengan cara menuntut, mendorong, memaksa. Sedangkan itu adalah miskonsepsi atau konsep yang salah, karena perilaku tidak dapat dirubah oleh siapapun kecuali oleh dirinya sendiri. Maka dari itu disebut miskonsepsi itu adalah ilusi belaka. Memang hari ini anak itu nurut, kamu misalnya harus rajin belajar, kamu harus mengerjakan PR. Betul, 1 hari, 2 hari mereka berubah. Tetapi lama-kelamaan perilakunya berbalik lagi atau kembali lagi dengan dirinya sendiri. Maka dari itu perubahan motivasi itu harus dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik itu ya. Jadi ini miskonsepsi tentang teori kontrol itu adalah ilusi belaka. Jadi perilaku anak, karakter anak itu tidak dapat guru rubah, tidak dapat memaksa guru itu, karena perubahan diri ada pada anak itu sendiri. Itu tentang miskonsepsinya. Lalu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini juga saya belajar yang tadinya guru itu kebanyakan menggunakan stimulus respon. Betul ya? Jadi realita kita itu kebutuhan anak sama ya. Terkadang kita belajar juga disamakan, tapi ternyata di teori kontrol itu kebutuhan anak itu sangat berbeda. Ya, bukan hanya murid dengan murid, bahkan anak kembar sekalipun kebutuhannya sangat berbeda. Jadi dirubah yang tadinya stimulus respon yang dari dulu berpendapat bahwa kebutuhan anak atau kebutuhan kita itu sama, dirubah ke teori kontrol, ternyata realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian stimulus respon menyebutkan semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Betul sekali. Seperti kebutuhan saya, kebutuhan ibu-ibu bapak beda. Terus seperti gambaran saya dengan gambaran ibu bapak pun berbeda, dan itu sudah dijelaskan di teori kontrol terbaru. Nah, yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih luas jadinya itu teori kontrol itu jadi lebih menjurus jadinya ya. Jadi tidak dengan pandangan satu orang saja, tapi bisa juga berpandangan dengan dunia itu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Betul. Apabila di sekolah ada masalah atau apapun, kita tidak boleh langsung menjudge anak itu bersalah, menjudge dengan perkataan yang dapat membekas ke dalam hati. Karena memang kita berbicara itu bisa ya dimaafkan, tetapi ibarat kertas kalau sudah rusak itu memang kembali lagi ke awal, tapi tidak. Iya betul.
Jadi berbekas gitu. Jadi seorang guru itu wajib waspada dengan perkataan, ya. Jadi misalnya kalau anak-anak melakukan kesalahan, ayo kita rangkul. Segini kan sudah ada ya segitiga restitusi, menstabilkan identitasnya dulu, terus bagaimana kesalahan apa yang dia buat, kemudian tanyakan keyakinan kelasnya. Nah itu seperti suka ada ya Bu ya, kalau di kelas kita belajar ada yang tidur, anak suka ada tidak Bu? Nah itu sebenarnya anak itu bermasalahnya itu dalam apa? Ya kita harus tahu dulu apakah dia tidur itu karena capek jalan dari rumah, apakah karena begadang, apakah karena membantu ibunya mungkin di pasar. Nah kita harus menggalinya dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang nanti sama saya dijelaskan satu persatu. Ya, jadi ketahuan, oh ternyata manusia itu memiliki 5 dasar kebutuhan. Apa saja itu? Nanti kita lanjutkan. Kemudian di sini orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, betul? Misalnya Bu Eli, hanya Bu Eli saja yang bisa mengontrol Bu Eli. Saya, bahkan Bu Kepala Sekolah pun tidak bisa. Ya, karakter sifat kita hanya kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, betul ya. Sekarang harus bertindak sesuai kolaborasi saja. Apapun yang kita akan tuju atau akan melangkah apapun itu harus melalui kolaborasi, baik itu kolaborasi dengan rekan sejawat atau yang lainnya. Kemudian model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang sudah sangat saya pahami. Makanya di kurikulum Merdeka itu tidak ada ranking karena semua anak itu win to win, ya, menang semuanya. Jadi tidak ada yang namanya anak bodoh atau anak pintar, semuanya adalah pemenang. Maka dari itu ranking dilapor di hapuskan itu ya. Ya, untuk paradigma baru. Kemudian selanjutnya disiplin positif. Nah ini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang tadi saya sebutkan tadi ya, jadi karakter anak itu sesuai dengan kontrolan anak diri dia sendiri. Jadi tidak dapat dipaksa oleh guru. Jadi kedisiplinan itu pun muncul langsung dari diri anak itu sendiri. Ya, sekarang lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau keterampilan hidupnya atau life skill-nya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Betul. Ini saya gunakan ketika saya membuat keyakinan kelas di kelas. Saya pertama sebelum keyakinan saya buat, saya bikin dulu kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu anak sendiri ya memunculkan idenya. Ya, misalnya contoh, dilarang buang sampah, dilarang membuli, tidak boleh mencontek misalnya. Nah itu adalah kesepakatan ya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kita menggunakan nilai-nilai kebajikan dengan cara kata-kata yang negatif
negatif dalam kesepakatan kelas itu seperti dilarang, jangan, tidak boleh, dirubah ke kata-kata positif menjadi nilai-nilai kebajikannya. Misalnya, jangan membuang sampah. Jadi nilai kebajikannya atau kata-kata positifnya dalam keyakinan kelas adalah membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuli teman. Nilai kebajikannya jadi menghargai teman. Itu nilai kebajikan. Kemudian tidak boleh mencontek saat ulangan. Jujur dalam belajar. Nah, nilai kebajikan itu sangat banyak sekali. Nilai kebajikan dalam keselamatan, kebersihan, kemudian tanggung jawab, gotong royong, mandiri, itu termasuk nilai kebajikan. Jadi yang dicantumkan dalam keyakinan kelas bukanlah larangan, tapi nilai kebajikannya, supaya anak tahu, oh ternyata saya di kelas harus seperti ini, bukan jangan. Dilarang kan itu jangan, oh saya mah nggak boleh, berarti masih negatif. Jadi yang nilai kebajikannya yang dipajang di kelas sehingga anak mengerti bahwa saya harus melakukan ini. Misalnya menghormati teman, itu nanti teringat gitu. Karena keyakinan kelas juga tidak boleh banyak-banyak. Ya, kenapa? Nah, tujuannya supaya mudah diingat. Itu saja. Jadi diakumulasikan saja nilai-nilainya itu ya. Ini untuk nilai-nilai kebajikan. Nah, ini dia muncul kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini saya sudah menuliskan kebutuhan dasar manusia memang ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Ini semuanya ada pada dalam diri manusia, terutama ada pada anak SD. Yang pertama, bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keamanan. Apabila ada sesuatu atau masalah yang dirasakan oleh anak SD ketika mau belajar, kita identifikasi kebutuhan hidupnya. Kita tanya, kita lakukan segitiga restitusinya, lalu apa kebutuhan yang dia butuhkan. Misalnya yang tadi yang tidur saja, ternyata mungkin di rumahnya dia tempat tinggalnya mungkin pas hujan kebocoran. Nah itu jadi ya kebertahan hidupnya yang dia butuhkan, mungkin karena dia tidak sehat atau sedang sakit sehingga dia tertidur di dalam kelas. Jadi yang dia butuhkan adalah bertahan hidup. Bagaimana Bu untuk menyelaraskannya? Yaitu dipersilakan saja untuk tidur di UKS selama beberapa menit saja Bu. Nah setelah itu boleh dipanggil kembali untuk belajar kembali. Nah itu kalau kita memaksakan, anak pun tidak akan bisa, karena memang tidur itu obatnya, ngantuk itu obatnya ya tidur. Jadi dipersilakan aja lah, kita jangan memaksakan, apalagi kalau kesehatannya tidak baik. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah itu kalau anak-anak yang suka sendiri, terus yang nggak pernah bergaul, itu yang wajib didekati oleh kita. Mungkin saja dia merasa tidak punya teman, mungkin saja dia merasa tidak disayangi, tidak diterima di lingkungan temannya. Nah itu yang wajib tuh. Terkadang anak tidak mau sekolah karena dia merasa tidak punya teman, jadi kebutuhan dasarnya tidak punya, jadi berkurang itu. Jadi kita harus rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah tugas guru adalah mengelompokkan dengan teman-temannya bergantian, bahkan bangku oke, kalau bisa setiap 1 bulan sekali gantian saja. Boleh sama laki-laki perempuan silahkan, asalkan mereka bisa berbaur. Kelompok juga jangan yang itu-itu aja kalau bisa. Jadi kalau bisa satu pelajaran hari ini kelompoknya bersama yang A, yang nanti pas setelah istirahat dirombak lagi aja Bu. Ya supaya mereka itu merasa diterima, oh saya ada di bagian dari teman-teman saya itu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia
manusia penguasaan. Nah, ini yang selalu terlihat jelas di dalam kelas. Maksud penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Biasanya ini dilakukan oleh anak-anak yang pintar. Jadi mereka itu merasa saya bisa, jadi merasa ingin diaku tehnya, yang diaku. Jadi laporan teh ke depan, terus teh menjawab. Nah, itu tanda-tanda berarti anak itu membutuhkan kebutuhan saja ingin penguasaan. Jadi ada asa orang di kelas bagian abis numpang pinterna. Nah, itu ya. Jadi dengan adanya anak-anak yang merasa penguasaan ini, kita bisa memperbaikinya atau menyelaraskannya dengan mengelompokkan dengan teman-teman yang kurang. Betul. Jadi penguasaan dalam dirinya bisa digunakan untuk mengkolaborasikan atau membimbing temannya yang tidak bisa. Jadi penguasaan dalam dirinya bisa bermanfaat untuk teman-temannya. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Biasanya anak yang ingin kebebasan itu selalu berkomen, ibu pelajarannya itu terus, saya bosan bu. Nah, itu sebenarnya anak itu ingin kebebasan. Jadi ingin melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan dia sendiri. Terus bagaimana bu cara merubahnya atau menyelaraskannya bagaimana? Dengan cara kita tanya, kamu mau pembelajaran seperti apa yang membuat kamu bisa fokus ke dalam pembelajaran ibu? Misalnya, saya ingin sambil bermain boleh, berarti kita kolaborasikan saja pembelajaran kita tadi dengan cara bermain. Jadi akhirnya dia bisa masuk, gitu, bisa masuk ke dalam pembelajaran kita, tidak bosan. Itu untuk kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Nah, kalau kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, anak-anak ini biasanya yang selalu nerimo. Anak-anak kesenangan, apapun yang dilakukan di sekolah, dia selalu senang, selalu tertawa, selalu antusias. Maka dari itu anak yang seperti ini yang lebih mudah kita arahkan dibanding kebutuhan hidup yang lainnya. Jadi anak dengan kesenangan diri itu lebih mudah kita arahkan. Karena kalau belajar tanpa senang tidak akan bisa ya. Sebelum belajar kita juga harus senang dulu sama gurunya, baru bisa masuk pelajarannya. Nah, begitu juga dengan pelajaran, kita senangkan dulu anak-anak, baru kita bisa memulai proses pembelajaran. Nah, itu untuk kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang selalu ada di anak SD. Mereka termotivasi untuk belajar itu, misalnya berangkat pagi-pagi untuk tujuannya untuk menghindari hukuman. Ya, berarti masih motivasi eksternal itu paksaan. Kemudian mereka belajar terus pengen jadi juara satu karena untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan piala misalnya, atau penghargaan dari orang lain. Berarti motivasi anak itu masih terdapat motivasi eksternal atau paksaan. Jadi kalau eksternal hanya semu atau hanya sementara, itu yang wajib kita tanamkan yaitu motivasi intrinsiknya, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di situ ya yang harus kita tekankan yaitu motivasi intrinsiknya. Jadi tidak sekarang kalau saya belajar ya, penghargaan itu sama dengan hukuman yang tertunda. Jadi guru itu tidak boleh memberikan reward apapun di sekolah, boleh tapi tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena reward itu bisa menjadi ancaman bagi siswa di kemudian hari. Ya, itu ya. Jadi reward itu sebagai hukuman yang tertunda, karena anak itu pintar, anak itu rajin itu karena apa? Karena ada
Tapi kalau kita hapus rewardnya, insya Allah dia balik lagi ke setelan pabriknya, tidak mau. Jadi malah kan istilahnya jadi mengandalkan dan menutup apa sih namanya teh? Menutup bukan apa namanya teh? Menutup kalau kemampuan itu apa itu? Iya betul, menutup potensinya. Justru jadi sepak kalau di reward mah karena mengandalkan itu. Jadi kalau tidak ada reward dia nggak bisa mengeksplor potensinya, padahal potensinya lebih gitu ya. Itu saya juga baru sadar sekarang, merasa tertampar sekali. Memang betul, saya memang suka memberikan reward hanya kecil-kecilan bagi anak-anak bukan yang kompeten, bukan yang pintar, tapi yang berkarakter, misalnya yang sering buang sampah, yang mengelilingi bank sampah, terus yang apabila melakukan sesuatu minta maaf saya kasih reward, ternyata itu memang salah dan sekarang wajib dirubah. Nah itu, jadi dari sinilah saya belajar ternyata penghargaan itu adalah masalah, jadi memperburuk mental atau perilaku siswa itu ya, untuk motivasi perilaku manusia. Nah ini yang selalu dilakukan guru-guru sebelum saya melakukan restitusi, yaitu hukuman. Betul ya Bu ya? Kita kalau orang nggak mengerjakan PR pasti dihukumnya berdiri di depan kelas gitu ya. Nah hukuman itu adalah yang tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Betul. Jadi hukuman itu anak tidak tahu konsekuensinya apa. Misalnya dia pakai sepatu putih ke sekolah, dia tidak tahu nanti hukuman aku apa, karena hukuman itu secara tiba-tiba ya. Biasanya melibatkan psikisnya atau fisik. Kalau fisik mah dilarikan, disetrap. Kalau psikis dicaci maki biasanya. Kamu itu bodoh ya, nggak dengar kata ibu. Udah tahu kemarin apa? Nah itu psikis. Nah yang itu yang paling parah. Kalau fisik mah hanya capek, mungkin kalau psikis mah itu akan terasa sampai sekarang. Saya juga merasakan itu. Ketika SMP psikis saya terganggu, sampai sekarang pun teringat terus ya. Bukannya saya pendendam atau pengingat, tapi memang sekecil apapun perkataan guru itu terngiang-ngiang, karena memang anak itu lebih nurut sama ibu gurunya dibanding orang tuanya. Dan dicarikan ke kolom mau diingat-ingat, betul ya? Tidak, tapi kalau sama gurunya berbekas. Nah itu, jadi memang mulut kita wajib dijaga ya ibu bapak ya, begitu ya. Untuk konsekuensi, nah kalau konsekuensi itu terarah, jadi sudah ada rancangannya, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau konsekuensi sudah ada, misalnya tidak mengerjakan PR, kamu keluar, itu konsekuensinya sudah terarah. Tapi tetap anak merasa tidak nyaman karena mendapat hukuman tetap itu ya. Nah sekarang restitusi ini yang paling ideal menurut saya, karena proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Betul itu ya, nanti kita bahas di segitiga restitusi. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nih, ada contohnya, saya sudah tulis karena memang kebanyakan atribut. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum langsung hormat pada bendera selama 1 jam, itu penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah itu jadi si anaknya merasa bersalah dengan kata-kata ibu gurunya tadi. Kemudian yang teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai
sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah itu untuk teman. Kalau teman mah biasanya ada ujung-ujungnya ada saling bantu. Ya, kayak yang di video Naren itu kan, si Naren kesiangan, akhirnya dibantu sama guru BK-nya karena mereka berteman. Jadi itu. Nah, jeleknya kalau kita menerapkan posisi kontrol guru itu, jadi si anak itu mengandalkan. Apabila guru itu tidak ada, dia justru bisa lebih sifatnya karena yaitu mengandalkan itu ya. Terus yang memantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya dan jangan diulangi lagi. Nah, kalau pemantau itu menyebutkan peraturan sekolah, memantau apa kesalahannya, tapi tidak dengan hukuman, hanya memonitor saja. Ya, jadi kesalahanmu apa, peraturan yang dilanggarnya apa, kemudian apa yang akan kamu buat untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tanpa adanya hukuman. Yang terakhir adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah manajer. Jadi kira-kira menurut Ibu posisi yang mana yang paling bagus untuk diterapkan di kelas Ibu masing-masing? Apa coba? Yang manajer, kenapa? Coba Ibu. Karena bisa tahu dari bagaimana alasan anak itu. Ya, Dari betul. awal, dari Iya. awal kita. Iya bagus, iya bagus Ibu, terima kasih Bu Eli, betul ya. Jadi kita menelisik dulu apa alasan anak itu melakukan kesalahan. Ya itu jadi menstabilkan identitas. Nah itu ya, jadi yang paling bagus untuk diterapkan posisi kontrol guru adalah manajer gitu ya. Sekarang kita tadi udah dijelaskan ya sama saya. Coba kita tanya jawab sedikit ya. Ini ada soal sama saya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Coba posisi kontrol apa? Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga tadi dia apa ketiga dia? Teman, keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Menurut Ibu Bapak apa belum berikan? Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ayo kita lihat jawabannya. Betul sekali ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti pembuat merasa bersalah. Jadi nyalahkan gitu ya. Bagus Bu Rika ya. Selanjutnya ada lagi. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Oh, Pak Andika apa? Penghukum. Oke, kita lihat jawabannya. Betul sekali, hebat Pak Andika. Ya betul ya. Jadi ini mah sudah ngejat aja. Kamu tuh benar kata mengalahin kenal, berarti dihukum itu ya. Betul. Ada lagi. Posisi kamu apa aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Ayo baunya apa ya? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, jawabannya manajer, kita lihat. Tata, manajer, betul. Hebat sekali Ibu Bapak Guru Manggahan 3 ya. Satu lagi ya Ibu. Ayolah, lakukan lebih Bapak atau Ibu. Iya, kita lihat posisi apa ya? Tata, betul sekali ya, posisi teman. Alhamdulillah berarti Ibu Bapak sudah mengerti ya. Betul. Jadi posisi kontrol apa sih yang minta? Ternyata posisi teman sudah mengerti. Alhamdulillah. Ada lagi ternyata satu lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Iya betul, pemantau. Ya, kenapa pemantau? Ini ada konsekuensinya ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Jadi konsekuensinya namun mengerjakan tugas dan mau menang nilai. Bagus sekali, alhamdulillah. Nah ini selanjutnya di budaya positif selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas?
Bagus Ibu, 100 buat Bu Eli, betul ya? Karena keyakinan kelas itu dibuat langsung oleh siswanya. Ya, jadi dari motivasi intrinsik eta tadi. Ya, jadi sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas ya bersifat abstrak langsung saja berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan saya lihat di sini kan ruang kelas 2 sudah membuatnya ya Ibu Tuti. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa. Tadi ini tuh sebenarnya tulisan siswa asli ya Bu ya, tulisan siswa asli dan ditempel langsung di depan. Kita langsung apa namanya teh? Ya betul, dikalifikasi yang sama kita gabungkan saja dan kita buat keyakinan kelas sedikit saja agar mudah diingat. Nah itu ya, jadi kelebihan keyakinan kelas mah yakin. Jadi jika abi yakin Allah teh aya, kita yakin kan? Nah seperti di kelas juga, abi yakin bahwa menghormati teman itu bahkan membuat saya banyak teman. Itu keyakinan dibuat langsung abstrak oleh anaknya itu sendiri. Boleh setiap kelas itu wajib sekarang mah Bu membuat keyakinan kelas. Jadi anak itu tidak terpaku oleh peraturan kelas, tapi menggunakan keyakinan kelas masing-masing. Pasti berbeda ya Bu ya, berbeda, ada sesuai anaknya. Itu karena abstrak tadi ya. Jadi saya harapkan semua kelas di SDN Manggahang 3 ini sudah membuat keyakinan kelasnya. Ya jadi yang tadi saja, pertama bikin dulu kesepakatan kelasnya. Boleh, mau dilarang, jangan, tidak boleh, silahkan. Nanti sama Ibu dirubah, yang negatifnya jadi positif. Ambil nilai-nilai kebajikannya apa. Nanti tinggal ulang, nanti bisa diposterkan, bisa di print atau bisa dibikin spanduk supaya anak-anak lebih semangat karena yang membuatnya mereka sendiri. Nah ini selanjutnya segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini segitiga restitusi itu pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi apapun itu masalahnya bakal selesai dengan segitiga restitusi. Nah ini menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dan proses pembelajaran. Ini kata-katanya. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah itu menstabilkan identitas. Jadi bertanya dulu, kenapa kamu melakukan itu nak? Oh seperti itu ya, ibu bapak juga tahu perasaan kamu. Nah itu karena manusia tidak ada yang sempurna, pasti memiliki kesalahan. Nah setelah menstabilkan identitas, perkataan selanjutnya, berdasar setiap perilaku berusaha berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Langsung kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah itu, jadi tindakan yang salahnya apa, ditanya aja. Jadi kita gak usah menjawab, biar dia sendiri yang mengakuinya. Coba tadi berantem di kelas, kamu kenapa? Alasannya apa nak? Iya bu, misalnya tadi saya ditendang sama teman saya. Iya, ibu mengerti kalau marah, kamu teriak, kamu bahkan menggebrak meja. Tapi langsung ke terakhir, jadi perkataan kita itu langsung ke yang terakhir itu adalah terakhir itu keyakinan kelas ya. Bertanya tentang keyakinan kelas apa yang Anda langgar. Nah ini ada contohnya. Saya sudah melakukannya, maaf ya. Ini juga baru pemula, saya melakukannya dengan Najwa karena dia berantem dengan temannya di kelas.
Betul, menurut saat menghormati antar teman seperti itu ya. Iya, jadi apabila itu penting, kira-kira apa yang harus dilakukan saat marah? Betul sekali ya. Kamu bersedia membantunya? Jika apa yang akan melakukan untuk memperbaiki masalah tadi? Betul, bagus sekali dengan kamu Najwa ya. Tetap semangat belajarnya ya. Silakan kembali ke kelas ya Najwa ya. Nah itu ya contoh dari segitiga restitusi. Jadi kita pertama itu menstabilkan identitasnya, ditanya dulu apa sih masalahnya nah sehingga kamu berantem di kelas. Nah anak nanti menjawab. Kita hanya memfasilitasi saja, jangan sampai kamu tadi berantem nyoret-nyoret bukunya. Nah, kayak gitu langsung gitu ya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, langsung ke validasi tindakan yang salah. Nah tadi tindakan kamu itu apakah sudah betul atau salah? Misalnya tindakan kamu itu tadi apa? Ya Bu, saya tadi memukul misalnya. Nah, setelah memvalidasi tindakan yang salah, langsung ke keyakinan kelas. Coba tindakan kamu tadi apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Dia pasti menjawab, tidak Bu. Coba keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Pasti anak juga menjawab, iya Bu, saya tidak menghargai teman saya. Dan akhirnya dia bisa mengontrol dirinya. Nah itu, jadi untuk memecahkan solusinya itu apa nak? Nanti ditanya lagi, saya akan minta maaf Bu kepada teman saya. Akhirnya masalah pun selesai. Di sini kita tidak mencari yang salah, tapi mencari yang benar menjadi benar. Itu saja ya. Contoh penerapan segitiga restitusi. Dan ini perasaan murid setelah melakukan segitiga restitusi. Akhirnya perasaan mereka pun menjadi lega, yang tadinya merasa bersalah dan akhirnya merasa lega karena sudah diluapkan dengan segitiga restitusi tadi. Masalah pun terpecahkan dan itu alhamdulillah. Mungkin itu yang sudah saya pelajari dari modul 1 ya. Penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among itu lamun di Jawa mah ngomong. Jadi penuntun ya, penuntun, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Jadi tugas kita yaitu sebagai pamong, bisa pamong, bukan pamong praja, tapi among ya, penuntun. Karena murid itu harus dituntun, bukan dituntut. Ya, seperti kita menuntun anak-anak ketika belajar berjalan. Jadi kita harus selalu mendampinginya agar anak itu tidak terjatuh. Mungkin sekian yang saya pelajari dari modul 1.4 tentang budaya positif. Bila mana ada yang mau ditanyakan, silakan nanti saja ya di sesi itu ya Pak. Cukup sekian, mohon maaf apabila banyak sekali kata-kata atau penjelasan yang kurang berkenan atau kurang dimengerti. Saya mohon maaf kepada Ibu Bapak Guru Hebat SDN Manggahan 3. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Putri Elvinasari yang sudah memaparkan diseminasinya ya, Masya Allah. Saya kagum nih, soalnya penyampaiannya begitu detail, terus cukup dimengerti ya oleh semuanya, Insya Allah ya. Semoga ilmunya menjadi berkah terus mengalir kepada kita ya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apabila teman-teman atau rekan-rekan yang mau bertanya, saya persilakan. Mungkin untuk pertama 3 pertanyaan dulu, mangga. Silakan, jangan malu-malu Bapak Ibu. Ya.
dilatar belakangi dari teori kontrol bahwa kebutuhan murid itu berbeda, betul. Nah, makanya dari sana lahirlah diferensiasi. Nah, diferensiasi itu maksudnya adalah peningkatan layanan dalam proses pembelajaran ya. Jadi si anak yang tidak bisa, si anak tidak mau diceramahan mah termasuk gitu. Ya udah kasih media visual gitu. Kemudian dari si anak ini mah terhapus, lamun teu lulumpatan heula. Nah, itu diberi layanannya. Nah, mungkin itu yang yang saya tangkap dari sana ya. Jadi kebutuhan anak berbeda, maka lahirlah diferensiasi itu untuk memberikan layanannya ya, itu dalam pembelajaran. Mungkin itu saja. Ya, Terima kasih. Terima kasih Bu Elis umpan baliknya untuk diseminasi ini. Betul ya, karena dalam diferensiasi itu ada 3 kebutuhan pembelajar ya, kalau tidak salah, dari kinestetik, audio, dan visual ya. Mungkin Ibu Bapak juga sudah mempelajarinya di IKM ya, karena di IKM kita sudah sudah mempelajari diferensiasi itu. Maka mau memberikan umpan balik selanjutnya atau memberi pertanyaan untuk Bu Trievina, dipersilahkan. Ayo, tidak apa-apa Ibu. Jadi nanti bisa juga menjadi umpan balik itu kan jadi masukan buat saya juga Ibu. Betul ya, berdiferensiasi itu jadi kebutuhan yang berbeda, betul. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menanyakan begini, karena di sekolah kita itu tidak semuanya menjadi guru penggerak ini. Kemudian bagaimana kalau untuk guru yang belum menjadi guru penggerak, apakah dia bisa untuk membuat yang di kelas itu apa namanya? Keyakinan kelas, dan apakah guru-guru yang sudah menjadi guru penggerak ini bisa membantu mereka? Terima kasih. Langsung saja saya jawab ya Pak, Bu. Terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Bagaimana bila bukan guru penggerak untuk melakukan atau membuat keyakinan kelas? Nah, ini ya tujuan dari diseminasi itu supaya, nah itu yang saya pelajari selama ini nggak saya pendam sendiri, tapi saya akan transferkan dengan adanya diseminasi ini. Jadi misalnya saya tadi sudah menerangkan bagaimana cara-caranya. Pertama kan dari buat dulu kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas itu dirubah menjadi keyakinan kelas dengan mengambil nilai-nilai kebajikan. Nah, apabila ibu dan bapak guru yang belum paham atau belum tidak mengerti, boleh nanti langsung ke saya atau ke senior-senior CGP saya. Nanti bisa kita langsung praktekkan di kelasnya yang belum melakukan keyakinan kelas itu. Jadi jawabannya adalah dengan diseminasi ini Pak. Jadi kita bisa mentransfer ilmu-ilmu yang kita tangkap dari CGP kepada rekan-rekan semuanya. Nah itu jawabannya, mungkin kurang lebihnya dimohon maafkan. Ya, terima kasih Bu Vina sudah menjawab ya umpan balik dan pertanyaan dari Pak Sugianta. Sebenarnya guru penggerak itu memang banyak ya, harus ada diseminasi, cuman berhubung waktu mungkin ya, karena kan untuk mengumpulkan semua guru juga tidak mudah ya, susah. Jadi mungkin perlahan nanti ada diseminasi selanjutnya mungkin ya dari yang angkatan 7 maupun yang angkatan 8 tuh. Apakah sudah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Oh boleh, Bu Ika mau menambahkan untuk tadi ya yang dari Pak Sugianta. Tadi untuk keyakinan kelas itu Pak, sebetulnya berhak ya, selama itu bukan CGP juga berhak untuk melakukan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu bukan hanya buat kita-kita yang sudah CGP saja. Jadi iya, itu bisa berlaku untuk semua kelas, dan itu juga bisa berlaku mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan kelas selanjutnya. Jangan dianggap sepele atau jangan dianggap kita tidak bisa bahwa anak kelas 1 untuk membuat keyakinan kelas. Bahkan anak kelas 1 pun sudah bisa gitu kan, walaupun dengan kata-kata mereka sendiri yang masih belum beraturan gitu kan, tapi maksud dari anak itu apa, kita
gitu ya. Jadi dengan adanya CGP itu sebetulnya banyak materi, banyak hal yang kita ketahui gitu kan. Dari yang awal mulanya kita di kelas ya masih beraba-raba ya, tapi dengan adanya guru penggerak ini subhanallah ya, ilmunya banyak sekali, dan kita juga selain menambah ilmu banyak rekam juga nantinya. Nah, terkait tidak itu tadi keyakinan kelas, jadi selama yang tidak CGP pun dengan adanya diseminasi itu bisa dilakukan juga di kelasnya, supaya karena keyakinan kelas itu dibuat bukan sekedar peraturan ya nantinya. Jadi keyakinan kelas itu untuk anak ikuti nantinya. Toh keyakinan kelas itu anak sendiri yang buat, dan nanti konsekuensinya anak juga yang harus melakukannya gitu. Itu Pak mungkin. Ya, terima kasih Bu Rika untuk umpan baliknya. Ada lagi? Mas Bu Tuti. Ini tadi saya mendengar. Oh, Bu Devi. Oh ya. Terima kasih kesempatannya ya, Bu Devi. Begini Bu Pina, tadi saya mendengar Bu Pina pernah trauma dengan guru ya. Nah, bagaimana cara Bu Pina mengatasinya? Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum. Bu Tuti, silakan Bu Pina. Mengatasinya memang sulit ya, namanya luka dalam hati itu tidak seperti luka dalam gigi yang sembuh dalam sendiri. Kalau luka dalam hati itu lama. SMP saya usia 12-13 tahun, sekarang saya umur 30 tahun, 32, berarti sudah hampir 20 tahun. Itu saya mengatasi kesakit-hatian saya itu dengan cara menulisnya di diary Bu. Karena kalau curhat ke siapa gitu. Sedangkan anak SMP dulu saya culun sekali, sampai sekarang juga masih culun sih. Nah itu jadi cara saya untuk meluapkan sakit hati saya itu menuliskan diary sambil menangis. Di situ saya berkata, ya apabila memang saya seperti ini ya Allah, ya saya terima kalau saya salah. Itu bukan saya mengumpat, tapi betul yang saya tulis. Tapi apabila ibu itu hanya sepihak menyalahkan saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan. Seperti itu doa-doa saya. Tapi mudah-mudahan jangan ya, karena guru itu tetaplah orang tua kita di sekolah. Jadi itu yang saya lakukan, menulisnya di diary, tidak menyebarluaskan kemana-mana. Tetap saya saja yang menyimpan kesakitan hati ini saja. Terima kasih Ibu Lucy. Ya, terima kasih Bu Vina. Apa ada mau tambahan lagi? Umpan balik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu moderator. Ikut menambahkan sedikit panitia Pak. Apa yang barusan didiseminasikan oleh Bu Pina itu sudah cukup bagus sekali, komplit sekali, ilmunya pun banyak. Yang terpenting dari semuanya ini, ya mungkin saya yang udah agak lupa ya kemarin, bisa dicas kembali dengan apa yang disampaikan Bu Pina, terutama dalam restitusi. Itu dengan adanya permasalahan yang diselesaikan dengan cara restitusi, itu sangat menghargai anak. Jadi dengan cara restitusi di situ, anak tidak akan down mentalnya, tetapi dia akan mencari, oh iya ternyata salah saya ini di sini, jadi introspeksi untuk dirinya sendiri. Nah, mungkin itu saja ya dari apa yang disampaikan Bu Pina, sungguh luar biasa, mantap. Lanjutkan terus pendidikannya, jangan patah semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi ya Bu. Jajak tolong Ibu, saya juga tanpa senior angkatan 7 mungkin saya juga tidak akan menjadi CGP. Ini semua berkat Ibu guru senior di angkatan 7 yang selalu mendukung saya, terutama Ibu Bapak guru, bahkan partner saya, partner sejati yang selalu memberikan semangat luar biasa, partner terindah di dunia. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Bapak guru ya, jazakallah. Hanya
Allah yang akan membalas kebaikan ibu bapak semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Vina untuk pemaparannya hari ini. Semoga ilmu yang sudah ditransfer kepada kita mengalir menjadi amal ya Bu ya, untuk Bu Vina dan buat kita juga. Mungkin sudah di acara penutup ya, tapi sebelumnya ada kesimpulan mungkinnya tadi dari yang Bu Vina ini. Memang budaya positif itu sebenarnya sudah kita lakukan, tapi hanya saja kita tidak mengerti bahasanya waktu itu, betul ya. Budaya positif itu bisa menumbuhkan kembang sikap bergotong royong ya yang tadi. Terus melalui diseminasi ini untuk menumbuhkan lingkungan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan tujuan tadi, profil pelajar Pancasila. Terus selain itu diharapkan semua guru di lingkungan SD Manggahang 3 ini bisa mengimplementasikan disiplin positif ini ya melalui keyakinan kelas yang dibuat di kelasnya masing-masing. Terus berdasarkan kesepakatan kelas antara guru kelas dan peserta didik. Mungkin cukup sekian ya kegiatan hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, nanti ada doa dari Bu Eli. Sebelumnya kakak perempuan namanya Uni. Seumuran namanya sejawat. Selesai sudah kegiatan hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin diakhiri dengan doa ya oleh Ibu Bu Eli untuk memimpin doa di akhir kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf, mohon izin kepada ibu spiritual, yaitu Ibu Oci dan Ibu Hati. Mohon maaf ya, sanestia sangat doanya Bu. Ini mah cuma mungkin kadang buat Bu Vina aja ya untuk menutup doa di hari ini. Kenapa ditutup dengan doa? Biar kita lebih berkah kegiatannya, lebih bermanfaat, juga lebih barokah ilmunya. Mungkin ditutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaannya ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Nggak tahu ya. Keyakinan kelas itu sama seperti peraturan sekolah, hanya dibuat oleh kalian sendiri. Tujuannya itu untuk apa? Iya, tujuannya itu untuk kita ini memiliki impian apa sih di kelas kita ini? Kita ini ingin seperti apa di kelas itu, yaitu ya. Jadi kita ini bisa mengerti antara ibu sebagai guru dan kalian sebagai murid. Jadi kita ini saling pengertian supaya oh iya kita punya keyakinan kelas, berarti kita harus bagaimana? Nah, kita bikin sendiri keyakinan kelasnya. Nah, caranya nanti ibu membagikan sticky note ini, kamu tuliskan apa yang ingin kamu apa sih namanya apa yang ingin kalian harapkan di kelas kita. Misal contoh kesepakatan kita yang ingin saya ada di kelas ini adalah misalnya saling menghormati, dilarang, misal contoh apa? Dilarang berisik, dilarang saling bully, misalnya. Terus apa lagi? Saling menyayangi, tidak sombong. Terus apalagi contohnya yang ingin kalian harapkan di kelas kita? Apalagi coba? Itu kan termasuk kesepakatan, jadi kita sepakat semuanya. Nah, nanti kamu tuliskan saja di sini, ya. Bebas terserah kalian mau apapun. Ini kita pertama bikin kesepakatannya dulu. Setelah nanti kesepakatannya
Jadi nanti kita langsung ke keyakinan kelas, gitu ya. Jadi kalian tulis saja apa yang ingin kalian harapkan di kelas, itu saja, ya. So, ibu bagi satu-satu ya. Bebas tulis nama saja boleh. Nanti kalau sudah menulis, tempelkan di depan papan tulis. Bebas mau apa kalian yang diharapkan di kelas boleh. Misalnya mau saling menghargai pendapat boleh ya. Apa saja boleh tuliskan. Nanti kalau ada yang sama kata-katanya kita pilih salah satu saja. Misalnya Latif sama Putri sama saling menghargai, berarti kita pilih salah satu saja. Jadi kalau kalian sudah membuat kesepakatan, kalau dilanggar ada konsekuensinya. Jadi tanda tangan setelah membuat ya. Bisa aku. Ya. Sebentar ya. Silakan bagi yang sudah menuliskan kesepakatannya boleh ditempel di sini. Nanti tanda tangannya ketika sudah selesai. Nanti kan sama ibu ditulis lagi kembali. Jadi nanti mah ditulis nanti dipajang di kelas kita ya. Tempelkan. Satu-satu ya, yang sudah silakan duduk kembali. Satu-satu. Ayo yang sudah silakan duduk kembali di bangkunya masing-masing. Satu-satu kan kata ibu gimana? Satu-satu. Kalau temannya belum selesai jangan duduk ke depan. Biar bagus ya. Ya bagus. Tempelkan. Silakan nanti ibu bacakan satu-satu. Sudah selesai semuanya menempelkan? Nah, ini kesepakatan kelas kita. Ya, jadi kalian sudah sepakat namanya. Sudah? Nih kita baca salah satunya ya. Tidak mengobrol, saling tolong menolong, tidak saling bully, tidak boleh membuli. Nah sama ya, berarti kita ambil salah satunya saja. Tidak boleh ada pembulian, sama juga. Di kelas tidak berisik, jangan membuli antar teman, sama. Tidak saling bully, dilarang berisik, saling menghargai, saling menghormati. Apa ini? Apa ini? Baik, apa? Saling menghargai, tidak boleh mengejek, tidak memilih-milih teman, tidak berisik, saling menghargai juga sama. Tidak saling membuli, tidak mengobrol saat jam pelajaran, tidak boleh membuli, tidak saling membuli, tidak saling membuli. Stop pungli. Saling tolong menolong, tidak berantem, saling menghormati, tidak boleh berisik saat belajar, tidak boleh mengejek orang lain, saling menyayangi, saling toleransi, dilarang membuli, dilarang berisik saat
belajar, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, tidak saling bully, tidak berisik, saya ingin saling menghormati dan saling menghargai, tidak menyontek, tidak berisik, tidak makan di kelas, saling menghargai, saling menghormati, saling tidak, jangan berisik dan tidak sombong. Nah, itu adalah kesepakatan kelas yang kalian tulis. Berarti intinya apa? Yang paling banyak jawabannya atau yang paling jawab penulis apa? Iya, berarti tidak saling membuli. Pertama, itu ya. Pertama adalah tidak saling membuli. Kemudian apa lagi? Jangan berisik ya, tadi banyak. Saat belajar. Belajar, kemudian ya, menghargai teman. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Sudah. Apa lagi? Rata-rata di sini tidak saling membuli ya. Nih, di sininya tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Kemudian tadi tidak menyontek. Nah, itu ya inti dari kesepakatan kelas 5B. Jadi kalau salah satunya ini dilanggar, kalian dapat konsekuensinya. Nanti kita rundingkan lagi apa konsekuensinya bila kita melanggar salah satu ini. Nah, ini adalah kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas hampir sama, tetapi kalau keyakinan tidak boleh ada kata negatif. Apa kata negatif teh? Dilarang, tidak boleh, jangan, itu tidak boleh. Jadi harus kalimatnya positif. Misalnya, tidak saling membeli, berarti kalimat positifnya apa? Saling menghargai di sini. Saling menghargai. Nah, jangan berisik saat belajar. Apa? Memperhatikan. Memperhatikan ketika belajar. Terus menghargai teman, ini sama ya, hampir sama. Tidak boleh makan di dalam kelas. Kalimat positifnya. Tidak boleh makan di dalam kelas. Berarti makan ketika sedang istirahat. Boleh makan ketika sedang istirahat. Ketika sedang istirahat. Tidak menyontek. Nah, menyontek kan berarti orang itu tidak jujur. Berarti kalimat positifnya harus jujur ketika belajar. Harus jujur ketika belajar. Nah, ini kita sudah memiliki kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Sebelumnya sudah pernah membuat seperti ini? Di kelas-kelas sebelumnya? Nah, jadi peraturan ini tidak dibuat oleh ibu, tetapi siapa yang membuatnya? Kalian, karena kalian sudah sepakat satu kelas. Jadi ini kesepakatan satu kelas deh. Karena sudah sepakat, akhirnya kita yakin bahwa kita di kelas harus seperti ini. Nah, ini yang disebut keyakinan kelas. Ya, berarti semua ini wajib dilakukan bersama-sama. Gunanya untuk membuat kelas merasa nyaman. Kalau kita melaksanakan ini, insya Allah kelas kita bakalan menjadi nyaman. Bisa ya? Setelah ini kita tanda tangan bareng-bareng satu-satu. Ya, nanti sama ibu nih diketikkan kembali, nanti dibikin spanduk di sini. Nanti ada foto kalian juga sama. Nah, setelah itu kita tanda tangan satu persatu. Jadi bahwa kesepakatan ini sudah atas istilahnya kan kesepakatan kita sudah atas kalian setujui, gitu ya.
tanda tangan berarti kan sah dibuat kesepakatan kelas. Ngerti ya? Oke, kalau sudah mengerti berarti sekarang lanjut ke pemilihan KM ya.